Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda Rita. Selamat siang Bu Endang. Selamat siang Bunda Musana. Selamat siang juga Bunda Endang. Apa kabarnya hari ini Bun? Alhamdulillah sehat Bun. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita akan melakukan coaching. Kira-kira siapa yang akan menjadi coachnya Bun? Jadi coachnya saya Bun. Bu Musana selaku coachnya. Kalau Bu Rita? Saya sebagai coachnya. Oke. Marilah kita awali kegiatan ini. Sebelumnya saya akan menanyakan kepada Bu Musana, selaku coach, keterampilan apa saja yang panjenengan butuhkan? Oh iya. Dalam sebagai coach itu harus mempunyai 3 kompetensi Bunda. Yang pertama yaitu kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oh, sih, benar sekali Bunda. Semoga dengan keterampilan tersebut kegiatan coaching pada hari ini akan berjalan lancar. Untuk waktu dan tempat saya serahkan kepada Bu Musana. Semoga kegiatan hari ini berjalan lancar. Monggo. Ya, terima kasih Bunda Endang atas waktunya. Ya. Selamat siang Bunda Rita. Selamat siang Bu. Sehat Bun hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, untuk hari ini kita bertemu. Bunda Rita mau cerita apa ya, kemarin janjian sama saya katanya mau cerita sedikit hal di Bunda Rita. Coba yang mau diceritakan Bunda Rita apa untuk hari ini? Iya Bun, saya mau cerita Bun. Akhir-akhir itu saya bingung Bun dengan kondisi salah satu murid saya. Nah, yang biasanya anaknya sangat ramah, sangat energik, aktif, tapi tiba-tiba gimana ya Bun, akhir-akhir ini saya melihat anak saya itu jadi mudah marah Bun, gampang sekali tantrum. Nah, satu anak ini tuh yang biasanya sebelumnya tuh tidak pernah namanya memukul temannya, menendang, apalagi sampai menyakiti teman-temannya. Nah, akhir-akhir ini saya lihat kok anak saya yang ini kok jadi suka sekali, gampang sekali marah Bun. Kadang memang ada penyebabnya Bun, tapi kadang-kadang tanpa ada penyebabnya tiba-tiba dia marah. Nah, itu yang membuat saya agak bingung. Jadi saya merasa kok tiba-tiba anak saya ini berubah. Begitu. Itu yang membuat saya ingin saya ceritakan ke jenengan. Oh gitu. Iya. Terus harapan ke depan Bunda Rita untuk coaching hari ini untuk anaknya itu harapannya apa? Iya Bun, jadi harapan saya dari pertemuan hari ini ya Bun, jadi kita ngobrol-ngobrol kali ini saya dapat menemukan alternatif solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas ya Bun, terkait dengan anak saya yang mudah sekali marah dan gampang sekali tantrum ini Bun. Oh gitu, berarti anaknya itu tantrum, suka memukul temannya, suka jahil sama temannya gitu ya Bunda Rita Iya ya? Bun. Oh iya, kalau gitu terus itu apa sebabnya ya Bun ya? Iya Bun, jadi setelah saya gali ya Bun, dari saya amati beberapa waktu ini kan awalnya kan anaknya baik-baik saja nggih. Ternyata kok tiba-tiba mendadak berubah ini. Kemudian saya menggali informasi, saya amati juga penyebabnya apa ya. Jadi saya itu menemukan bahwa fakta bahwa ternyata setelah anak tersebut, murid saya ini memiliki adik nggih Bun. Oh, ada Ibunya, adiknya. ibunya baru saja melahirkan. Nah, setelah itu jadi anak saya ini jadi berubah nggih, mudah sekali marah di sekolah, mudah sekali marah, mudah sekali melampiaskan emosinya dengan memukul temannya. Kadang mainan itu bisa dilempar ke temannya dan itu tanpa sebab Bun. Jadi temannya itu tidak membuat masalah tapi sama dia kemudian dilempar, ditendang seperti itu Bun. Jadi saya amati mungkin ya Bun, mungkin dari efek dari setelah bundanya ini melahirkan, otomatis kan dia harus beradaptasi nggih. Yang awalnya dia menjadi satu-satunya anak di keluarga mendapat full dari kasih sayang, akhirnya kan dia kemudian sekarang bundanya sama ayahnya kan jadi berbagi perhatian. Nah itu akhirnya mungkin dilampiaskan di sekolah itu.
emosinya seperti itu Bunda. Oh gitu, yang bikin pusing Bunda Rita itu juga ya untuk Iya. anaknya yang tantrum. Terus setelah Bunda Rita itu tadi sudah mengetahui untuk sebab-sebab anak itu lah. Terus untuk rencana ke depannya itu bagaimana Bun? Nah, ini berarti kan memang saya harus mengadakan pendekatan nggih, Bun. Iya. Pertama adalah saya ingin mengkomunikasikan ke orang tuanya terlebih dahulu, nggih, Bun. Jadi mungkin rencana nanti segera saya akan memanggil bundanya atau ayahnya dari murid saya yang tantrum ini agar saya beritahukan terkait dengan kondisi putranya yang sekarang di sekolah itu mudah sekali tantrum. Nah, ini akan saya sampaikan apa yang terjadi di sekolahan dan nanti saya harapannya kan saya bekerja sama dengan kedua orang tuanya nggih, mencari solusi sama-sama nanti. Jadi di sekolah nanti juga bagaimana saya sebagai guru kemudian mengatasi anak ini agar bisa istilahnya itu tidak tantrum lagi ngonten nggih. Dan mungkin nanti juga orang tuanya di rumah juga menindaklanjuti apa yang saya lakukan di sekolahan kemudian bisa ditindaklanjuti ngonten pun. Oh gitu. Nggih. Ya, bagus itu Bunda. Terus ada rencana lagi enggak itu yang selain untuk pendekatan kepada orang tua nggih, orang tuanya dipanggil ke sekolahan, terus kita beritahu masalah putranya itu. Adakah rencana lagi selain pendekatan dengan orang tua? Iya, jadi nanti selain saya juga sampaikan ke orang tua ya pun agar nanti yang namanya anak ya yang biasanya jadi pusat perhatian sekarang jadi istilahnya harus berbagi kasih sayang ya Iya. sama adiknya ya mungkin merasa agak harus beradaptasi ya. Iya. Jadi nanti saya sampaikan agar orang tuanya nanti mungkin ayah bundanya juga bisa saling mengisi ya. Jadi Iya. anak tetap merasa diperhatikan. Oh, gitu. Nah, saya juga nanti di sekolah mungkin juga saya juga akan lebih apa nggih menjadi teman cerita dari anak saya ini dan kemudian kan saya juga menggali ya Bu. Kadang-kadang saya juga amati Bu, anak ini ternyata kadang-kadang kan gimana ya Bu, kalau sesuatu terjadi itu bahasa yang dia gunakan adalah bahasa tangan dalam artian kadang dia tidak bisa menyampaikan dengan bahasa ini ya kata-kata ya Bu. Iya. Jadi langsung apa-apa kemudian sekarang jadi main tangan tuh loh Bu. Iya. Ya, contohnya Bu misalnya kemarin pernah Ibu kejadian waktu temannya sedang ada di pintu deh. Nah si anak saya ini anak yang tantrum tadi ingin lewat tiba-tiba kan kalau yang lain biasanya kan bilang permisi atau mungkin minta tolong temannya untuk minggir dulu Iya. ya Bu. Oh, iya. Nah anak ini kadang-kadang ya itu pun tidak bilang pakai mulut tapi langsung tangannya pluk gitu akhirnya kan Oh, berarti Iya. lari terus sambil tangannya itu lewat menanjak sambil temannya gitu. memukul temannya. Oh, gitu. Jadi nanti yang saya harus mengajarkan dulu nggih agar anak apa-apa itu harus bicara dengan mulut, ekspresikan dengan kata-kata nggih. gitu. Ya mungkin selama ini kan mungkin agak kesulitan untuk mengekspresikan ini nggih kondisi emosinya. Ya kemudian juga nanti saya kan memang pembelajaran sosial emosional itu kan juga sebenarnya sudah kita terapkan ya Bun dalam pembelajaran ya Bun. Tapi kan memang ini saya akan lebih banyak menggali lagi. Mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang nanti akan menginternalisasikan terkait dengan kompetensi sosial emosional nanti lebih akan saya masukkan ke dalam kegiatan pembelajaran nonton. Jadi nanti mungkin saya juga akan memperbanyak yang biasanya kan kegiatan selama ini kan seringnya mandiri ya Bun, anak mengerjakan apa-apa sendiri. Nanti ke depan mungkin pembelajaran berbasis proyek seperti itu, kemudian pembelajaran berbasis kompetensi sosial emosional mungkin nanti akan lebih saya terapkan. Dan satu lagi mungkin yang ini akan mungkin ini yang sebelumnya belum saya terapkan dan akan saya terapkan. Jadi saya harus menggali terkait dengan kondisi emosi anak ketika awal masuk ke sekolah kita sebagai guru harus mengetahuinya nggih. Iya. Jadi di pagi hari itu kondisi anak saya itu seperti apa ngonten. Jadi nanti saya akan membuat namanya roda emosi Bun. Jadi nanti itu seperti media yang akan saya buat nanti berbentuk roda dan di situ ada berbagai macam ekspresi, senang, marah, sakit, kemudian mengantuk, seperti itu. Jadi ketika pagi hari anak datang, dia menempelkan fotonya ke media
Loda, Mochi. nggih. Itu tersebut. Jadi kan saya bisa mau tahu Ibu, oh ternyata anak ini pagi hari ternyata masih ngantuk. Ada yang pagi hari marah. Nanti dari situ kan saya dari identifikasi emosi itu kan akhirnya saya bisa ini melakukan tindak lanjutnya mengatasi anak-anak seperti itu. Ngoten. Dan mungkin yang terkait dengan tantrum tadi Bu, mungkin salah satu penyebabnya juga karena mungkin anaknya kelebihan energi tapi bingung untuk menyalurkannya kemana. Akhirnya kan apa ya, memukul, menendang gitu kan. Jadi kita bisa alihkan ke boleh memukul tapi yang dipukul kan harusnya bola seperti itu. Jadi benda-benda tidak boleh memukul orang atau menyakiti teman kan tidak boleh. Kita juga harus sampaikan juga bahwa Allah memberi kita tangan dan kaki digunakan untuk yang baik. Jadi lebih ke menyalurkan ke aktivitas yang lebih baik lagi. Jadi mungkin nanti pagi hari bisa saya ajak lari-lari dulu keliling halaman kan jadi energinya kan jadi tersalurkan dengan aktivitas yang lebih baik. Dan kemarin juga saya sempat ini Bun menggali informasi bahwasanya ternyata terkait dengan bahan makanan yang itu loh Bun, yang mengandung apa yang namanya itu Bun, instan itu ya, yang gluten sama susu ya, ini kan itu lebih meningkatkan mungkin keaktifan anak itu ya. Mungkin nanti bagi anak-anak yang mudah tantrum mungkin nanti saya komunikasikan ke orang tua juga agar lebih dikurangi. Oh iya, yang susu formula itu ya. Iya itu Bun. Itu kan sekarang itu memang kalau ibunya yang bekerja ya, itu kan memang untuk lebih enaknya dikasih susu formula karena ditinggal bekerja ya. Ternyata hari ini Bunda Rita sudah menemukan solusi dari permasalahannya sendiri dan ternyata solusinya lebih banyak lagi ya. Ini tadi berkat ini Bu, kita ngobrol-ngobrol jadinya dari jenengan saya kemudian obrolan kita ini tadi memancing saya untuk mencoba berpikir menemukan ide-ide apa ya yang harus saya terapkan ke anak saya. Jadi bagaimana nanti saya mengatasi permasalahan yang membuat saya pusing ini Bu. Oh iya. Untuk rencananya ke depan sudah, terus komitmen Bunda Rita untuk selanjutnya bagaimana? Gitu. Nanti insya Allah semua rencana yang tadi sudah saya obrolkan ke Bu Musanah nanti insya Allah akan segera, mungkin langsung besok saya akan tindak lanjut. Jadi besok pagi akan saya komunikasikan terlebih dahulu ke orang tua. Jadi nanti kita sama-sama, saya dan orang tua dari murid tersebut sama-sama nanti akan bekerja sama untuk mengatasi hal ini dan mencari solusi bersama. Oh iya. Ternyata solusinya sudah tergali dengan banyak ya Bunda Rita. Kita saling sharing, saling curhat, saling ngobrol, ternyata lebih banyak mendapatkan solusi. Nah untuk selanjutnya saya tunggu obrolan selanjutnya setelah rencana Bunda Rita dilaksanakan. Nanti saya tunggu, kita ngobrol-ngobrol lagi sudah terlaksana dan bagaimana perkembangannya ya Bunda Rita ya. Kita bisa nanti kencanan ngobrol di mana Bun, boleh sambil ngopi juga boleh. Iya Bu, terima kasih sekali ya Bu, karena berkat dengan saya jadi bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan saya tadi. Iya, makasih juga Bunda Rita, dengan kita ngobrol sharing, Bunda Rita juga sudah bisa menemukan solusinya. Jadi semoga nanti untuk solusi yang Bunda Rita rencanakan tadi semoga dapat berhasil dan dapat terlaksana dengan bagus untuk mengatasi anak Bunda Rita yang tantrum tersebut. Iya, nah, untuk hari ini mungkin cukup dari saya. Terima kasih atas obrolan Bunda Rita. Semoga Bunda Rita dapat melaksanakannya dengan baik dan saya tunggu obrolan selanjutnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya ya Bu, waktunya kembali. Alhamdulillah kegiatan coaching pada hari ini bisa berjalan lancar ya Bunda-Bunda. Saya mau bertanya kepada Bunda Rita, bagaimana perasaan panjenengan setelah dipun coaching sama Bu Musanah? Iya, saya jadi lega Bu. Perasaan saya jadi istilahnya itu saya setelah mengeluarkan unek-unek dari permasalahan saya itu saya jadi merasa lebih plong gitu hati saya. Jadi dari kegiatan coaching ini saya akhirnya dapat menemukan solusi-solusi yang tadinya mungkin sebenarnya sudah ada di benak saya, namun memang harus dipancing dulu baru kemudian terfikirkan nonton. Bu Musanah, panjenengan bisa merefleksikan kegiatan pada hari ini?
yang direfleksi. Apakah jenengan juga selaku coach ingin merasa puas atas hasil Iya, Bu. coaching panjenengan? Refleksi hari ini untuk Bunda Rita ternyata tidak salah saya. Ternyata Bunda Rita alhamdulillah hari ini sudah menemukan solusinya masalahnya sendiri dengan lebih banyak lagi dari yang apa yang saya bayangkan ternyata. Dan ternyata Bunda Rita juga untuk tadi dia sudah lega, sudah senang hatinya bisa mencari solusinya sendiri itu tadi. Semoga Bunda Rita hari ini nanti kelanjutannya bisa untuk melaksanakan rencananya itu dengan baik. Alhamdulillah ya. Semoga dengan kegiatan coaching ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Untuk Bu Rita, kami tunggu aksi nyatanya. Semoga dengan solusi-solusi yang panjenengan dapatkan tadi bisa panjenengan terapkan terhadap anak didik panjenengan. Semangat, sukses selalu buat panjenengan. Semoga kedepannya kita bisa melaksanakan pembelajaran terhadap peserta didik kita secara maksimal. Sekiranya kegiatan coaching ini sudah selesai, saya selaku observer apabila ada kesalahan atau kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Endang. Selamat siang Bunda. Selamat siang Ibu Niken. Selamat siang Bu Rita. Oke, kabarnya hari ini bagaimana Ibu? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kalau sehatnya Bu. Hari ini Ibu Niken dan Ibu Endang mau mengadakan proses coaching nggih? Oke, jadi hari ini yang berperan sebagai coach siapa ya? Saya Bunda. Oh ya, Ibu Endang sebagai coach dan Ibu Niken sebagai coaching. Oke. Sebelum kegiatan coaching dimulai, saya ingin bertanya dulu terhadap coachnya Ibu Endang. Jadi dalam proses coaching ya, harus ada 3 kompetensi yang dikuasai oleh coach. Kira-kira apa saja itu Ibu Endang? Ya, sebagai coach kita harus memiliki 3 keterampilan Bunda, yaitu yang pertama kita harus hadir penuh, yang kedua kita mendengarkan aktif dari proses kegiatan coaching, terus yang ketiga kita harus bisa mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching bisa menemukan jalan keluar untuk masalahnya. Oke, bagus sekali Ibu Endang. Memang sebagai coach harus memiliki 3 kompetensi tersebut nggih, agar proses coaching berjalan dengan lancar. Jadi nanti Ibu Endang sebagai coach dapat menggali, dapat menumbuhkan, ibaratnya nanti bunikan dapat menggali solusi dari proses coaching ini nggih. Sudah siap nggih? Hari ini saya sebagai observer akan melakukan pengamatan terhadap proses coaching. Monggo silahkan dimulai. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Niken. Selamat pagi Bu Endang. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah. Saya lihat Bu Niken akhir-akhir ini sangat sibuk sekali ya. Alhamdulillah banyak kesibukan Bun. Coba bisa diceritakan Bunda kesibukan apa saja yang jenengan lakukan saat ini? Ya seperti biasa Bun, sebagai guru menyambi operator dan admin sekolah, banyak sekali kegiatan yang saya kerjakan, apalagi tentang robotik dan tentang ini yang penyusunan kurikulum Bun. Semangat nih ya, ternyata peran dan tugas jenengan di sekolah sangat banyak sekali. Itu artinya jenengan di sekolah adalah orang yang nomor 1 lah, boleh dibilang nomor 1 poin daripada pendidikan yang ada di lembaga panjenengan. Jadi jenengan harus tetap semangat ya. Begini Bunda, dari pembelajaran yang saya amati kemarin, saya mendapatkan laporan bahwa di kelas panjenengan ada salah satu murid yang tidak berangkat sudah selama 1 bulan tanpa adanya keterangan. Bisakah saya
Bu Niken memberikan informasi tentang anak tersebut. Oh iya Bu. Oh betul Bu, kemarin ada salah satu anak yang bernama Mas Adan itu sudah 1 bulan tidak berangkat dan alasannya kemarin sakit, cuman sampai sekarang belum berangkat juga Bu. Oke, jadi sudah lama sekali ya Bu Niken. Iya. Coba Bu Niken, jenengan selaku guru, jika ada murid panjenengan yang tidak berangkat dalam waktu lama, selain jenengan menerima informasi dari orang tua wali murid bahwa anak tersebut sakit, apa yang bisa panjenengan lakukan sebagai guru? Begini Bu, kemarin sudah WA, jadi WA ke orang tuanya, apakah sakit apa dan sebagainya, katanya cuma batuk pilek pun, tapi sampai 1 bulan tidak datang. Akhirnya saya berkunjung lah Bun, kan kita harus tahu ya keadaan anak itu seperti apa kan Bun. Berkunjung, ternyata anak itu memang sakit batuk pilek tapi sudah sembuh. Terus saya tanya ke orang tuanya ada apa, ternyata anak ini bercerita kepada orang tuanya bahwa di sekolah dibully, dan saat itu saya juga tidak tahu pun kalau anak itu dibully dengan temannya. Tapi dengan cerita orang tua itu saya jadi tahu, dan saya bertanya kepada anak-anak, katanya kemarin ada yang bully, dan anak-anak itu juga menjawab bahwa iya memang dijauhin, cuman dijauhin karena apa, karena apanya, anak menjawab karena kadang anak ini nggak fokus Bu, anak ini kalau dipanggil 3 kali itu nggak dengar. Kadang anak-anak kesal, anak kecil ya punya umur 5 tahun, anak temannya dipanggil nggak nyaut-nyaut, akhirnya dia kesal sendiri, emosi sendiri gitu. Nah sedangkan anak yang namanya Mas Adan ini kadang pelenggang gitu loh Bun, anaknya gitu. Tapi di permasalahan orang tua juga ada lagi, karena anaknya ini belum bisa baca tulis gitu kan Bu. Dan kemarin orang tuanya ke sekolah, dia bilang bahwa ini mau saya pindahkan saja Bun. Nah kita sebagai guru kan juga maniman ya Bun ya, udah kelas B juga, udah mau lulus gitu. Saya sarankan sama orang tuanya, Bu gak usah dipindah, ada permasalahan apa, saya bilang gitu sama orang tuanya. Katanya dia belum bisa baca tulis gitu Bu. Nah dia mau dipindahkan ke sekolah yang lain. Jadi ya gimana Bun kalau gitu kan jadi nggak nyaman kan kalau orang tua seperti itu. Setelah panjenengan mengetahui informasi dari peserta didik panjenengan yang ada di kelas, kemudian dari anak panjenengan tadi baru sakit, terus dari keluhan dari orang tua, langkah apa yang panjenengan ambil untuk menghadapi masalah tersebut? Iya Bu, jadi orang tuanya ke sekolahan, saya berbincang dengan orang tua, saya kasih masukan bahwa Mas Adan ini tidak, walaupun dia belum bisa baca nulis, tapi tentang karakter dia yang kognitifnya itu sangat luar biasa Bu, anak ini. Walaupun dia belum bisa baca tulis, tapi kognitif dia itu berjalan dalam bidang konstruksi gitu. Nah saya jelaskan sama orang tuanya Bu, permasalahan anak itu berbeda-beda. Kita sebagai guru juga mengajar tidak saklek satu dengan yang lain sama. Anak ibu ini pembelajarannya lebih ke konstruksi. Memang untuk membaca tulis itu nanti di SD dituntut, cuman kan di TK saya tidak menuntut itu Bu. Saya bilang sama itu sama orang tuanya. Orang tuanya juga sudah memahami. Jadi ibu pelan-pelan di rumah belajar pelan-pelan biar anak ini tidak terpaksa untuk pembelajaran baca tulis. Saya bilang begitu sama orang tua. Dan orang tuanya juga saya kasih tahu kalau ini sudah mau SD, tidak usah dipindah kemana-mana, di sini aja. Nanti anak ini kalau tidak mau sekolah, biar saya yang ngajak anak ini ke sekolah. Dengan cara saya kunjungan tidak berhasil, akhirnya saya telepon lah sama anak ini mau. Setelah saya telepon, ayo kita berangkat, gini-gini, dia mau untuk ke sekolah. Dan alhamdulillah sudah berangkat kok Bun. Alhamdulillah, selamat ya. Begini Bun, tadi saya mendengar dari obrolan kita bahwa salah satu penyebab
anak tersebut tidak masuk sekolah adalah karena terjadinya bullying. Lah, langkah seperti apa yang panjenengan lakukan agar kegiatan bullying ini tidak akan terulang lagi untuk anak-anak peserta didik di tempat panjenengan, agar tidak terjadi lagi dan terulang kembali untuk anak yang lain? Gini Bun, saya kadang kalau ada kasus saya kumpulkan ke anak yang anak itu yang berkasus itu, saya ajak ngobrol sama anak itu. Jadi ada salah satu anak yang bukan sering sih, ini kayak bukan bullying ya punya, kalau anak TK memang nggak tahu bullying, kayak mengejek gitu kan, tapi itu keseringan ngejeknya, jadi anak yang satu sakit hati kan gitu. Nah, saya ajak anak ini untuk berbincang bahwa berteman itu sama semuanya sama, jadi tidak kita sebagai teman tidak menyebabkan, kita kasih pengertian itu setiap hari ke anak dalam proses sebelum pembelajaran ya. Kita sebelum pembelajaran saya kasih pembiasaan bahwa kita saling berteman, kita saling bersaudara, jadi tidak ada yang tidak berteman, semuanya teman, semuanya sahabat. Saya bilang itu dengan adanya motivasi atau dengan adanya saya berbicara seperti itu, anak sudah mulai dengan sendirinya untuk bahwa ini teman harus diajak gitu. Alhamdulillah sadar di situ sudah ada teman yang mau mengajak untuk bermain. Jadi ada salah satu anak yang sudah berpikir, oh ya, dia teman saya, jadi saya ajak. Sudah itu seperti itu. Bagus sekali Bun ya. Kira-kira Bun, kegiatan-kegiatan apa saja ya yang bisa menumbuhkan sikap anak untuk bisa menghargai, menyayangi teman-temannya Bu? Seperti apa kegiatan-kegiatan apa yang bisa memunculkan ya, rasa cinta anak kepada sesama temannya? Kegiatan yang berkolaborasi Bu. Ya, bisa dengan saling berkelompok. Kalau di saya biasanya permainan tradisional, jeblak-jeblak sungai itu kan juga bisa ya Bun ya, saling berkelompok dengan teman-temannya. Atau ular tangga, dengan kegiatan jalan-jalan, saling sharing dan sebagainya, itu bisa menimbulkan kebersamaan anak. Oke, ya, sangat bagus sekali Bu ya. Terima kasih Bu Niken untuk cerita hari ini. Semoga untuk kedepannya anak-anak lebih bersemangat ke sekolah, panjenengan bisa menjadi sosok guru yang dirindukan oleh murid-murid panjenengan dan bisa menciptakan situasi lingkungan sekolah yang menyenangkan, ramah bagi anak. Tetap semangat menjadi pendidik. Semoga apa yang kita lakukan pada saat ini akan menjadikan ladang pahala kita besok di akhirat. Oke, tetap semangat Ibu ya. Terima kasih untuk waktunya. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Terima kasih sekali lagi. Apabila saya selaku coach ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bu Niken, saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pun sudah mendengarkan cerita saya dan sudah memberi masukan-masukan dan pertanyaan-pertanyaan yang bikin saya memunculkan ide terima kasih. Oke, sama-sama Bu Niken. Oke, baik sekali, bagus sekali nggih kegiatan kucing pada hari ini berjalan dengan lancar. Dan sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bu Niken, apakah tujuan dari kegiatan kucing hari ini sudah tercapai Ibu? Alhamdulillah sebagian sudah tercapai. Oke, jadi Bu Niken sudah dapat menggali solusi-solusi nggih, mendapatkan ide-ide untuk nantinya diterapkan bagaimana mengatasi anak yang tidak masuk sekolah tadi nggih. Alhamdulillah sudah. Oke, bagus sekali nggih. Tadi juga Ibu Endang sebagai coach juga sudah mampu menerapkan 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh coach, sangat luar biasa sekali. Oke, nanti mungkin beberapa waktu lagi nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nggih. Oke, nanti kita bisa ketemu lagi, kita bisa sharing lagi nanti tindak
lanjut dari rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bunda Niken nanti nggih, nanti bisa diceritakan keberhasilannya nggih. Begitu Bunda Niken, Bunda Endang, alhamdulillah hari ini proses coaching sudah berjalan dengan lancar nggih. Monggo nanti setelah ini silahkan nanti Bunda Niken silahkan diaplikasikan aksi nyatanya nggih. Nggih, ngatur mawon nggih Ibu. Iya, Bu. Nggih. Terima kasih atas waktunya. Nggih. Saya tutup nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda Niken. Selamat siang Bunda Endang. Selamat siang, Bunda. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Untuk rencana hari ini, Bunda Niken sama Bunda Endang mau mengajarkan cara coaching ya. Yang jadi coachnya nanti siapa? Oh, Bunda Niken. Yang jadi coachnya Bunda Endang. Untuk hari ini karena di dalam pelaksanaan coaching itu ada coach. Di dalam coach itu ada 3 kompetensi untuk bisa menjadi coach. Coba Bunda Niken, untuk 3 kompetensi menjadi coach itu apa saja? Ada 3 kompetensi coach. Yang Ya. pertama itu ada pengetahuan penuh, Ya, yang kedua ada mendengarkan aktif, karena kita sebagai peserta harus mendengar aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan itu yang berbeda. oh iya. Untuk menggali dari coach sendiri ya. Untuk hari ini Bunda Niken sebagai coach, Bunda Endang sebagai coaching, saya persilahkan nanti saya yang menjadi fasilitasinya. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Bunda Endang sama terima kasih untuk Bunda. Selamat pagi, Bunda Reza. Selamat pagi, Bu Niken. Ya, Bunda. Jadi saya juga di kelas Bunda. Ada sesuatu yang ingin Bunda ceritakan saat di kelas itu. Iya, Bunda. Maaf sebelumnya. Di sini saya selaku guru kelas di TK. Saya setiap hari mengadakan pembelajaran secara klasikal, Bunda. Oh iya, seperti itu. Saya merasa nyaman dengan pembelajaran tersebut. Kenapa, Bunda? Dengan pembelajaran klasikal, otomatis saya bisa mengefisiensi waktu dan dapat mengelola kelas dengan murid yang jumlahnya sangat banyak, Bu. Jadi saya tidak merasa kerepotan seperti itu. Dan saya juga mudah menjelaskan kepada anak-anak tentang materi pelajaran yang saya sampaikan pada hari itu. Adakah hambatan untuk pembelajaran kelas? Sepertinya tidak ada, Bu. Kalau untuk pengembangannya di dalam pembelajaran klasikal apa seperti itu? Di pengembangan pembelajaran klasikal itu saya merasa anak-anak itu kurang melakukan pembelajaran bermakna, Bunda. Mereka terfokus terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Jadi semua pembelajaran itu berpusat kepada saya.
anak tidak bisa mengeksplor kegiatan-kegiatan yang ada di pembelajaran. Ini Apakah itu bisa digunakan setiap saat? tidak ya Bu ya, saya merasa pembelajaran tersebut tidak bisa memenuhi semua aspek perkembangan anak. Adakah yang lain untuk bisa dikembangkan? Rencana saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu. Apa saja pengembangan yang dilakukan? Sebelum saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, saya sebelumnya akan menggali karakteristik peserta didik yang ada di kelas saya. Terus yang kedua, saya akan mengeksplor isi kurikulum yang ada. Terus yang ketiga, saya akan menyediakan beragam kegiatan pembelajaran untuk anak. Itu rencana saya untuk kedepannya. Setelah saya mengetahui karakteristik anak peserta didik saya akan mengelompokkan anak-anak tersebut ke dalam kelompok-kelompok kecil sesuai dengan gaya belajar, minat, sama ide anak-anak dalam belajar. Betul sekali. Kita harus bisa berkembang lagi lebih. Apalagi keinginan yang ingin ikut capai dalam kegiatan tersebut, pengembangan tersebut. Apa yang Saya ingin anak-anak itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Mereka merdeka dalam belajar tanpa adanya intervensi dari saya selaku pendidik. Jadi anak itu bebas memilih ragam belajar sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka pun. Jadi kebutuhan anak itu bisa terpenuhi Bu. apakah model Asper bisa Saya rasa kurang bagus ya Bu ya untuk pembelajaran di kelas. bisa kan model klasikal itu untuk pembelajaran kultural? Klasikal sepertinya tidak Bu. Jadi Apa yang ingin dicapai lagi? yang akan saya lakukan, saya ingin anak-anak itu lebih maju lagi pun, lebih bisa mengeksplor pembelajaran yang sudah ada. Jadi mereka mencapai pembelajaran yang bermakna. Ketika anak itu pulang dari sekolah, mereka tidak hanya datang dan bertemu dengan teman-temannya, tapi mereka bisa menyerap ilmu apa yang telah mereka pelajari di sekolah. Jadi ada kesan tersendiri pun. Ketika anak belajar, mereka akan mengingat dunia, oh saya tadi belajar buku itu. Jadi terkesan, dan esok harinya mereka akan lebih bersemangat pergi ke sekolah. Dalam pencapaian tersebut, apakah menggunakan
Untuk hambatannya mungkin apa ya Bu ya? Keterbatasan sarana dan prasarana pun. Kalau kita apa itu mau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, otomatis kita harus menyiapkan ragam main yang beraneka ragam untuk bisa memenuhi kebutuhan anak dalam belajar. Kan setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda, jadi kita harus mampu menyesuaikan ragam main sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar mereka. Itu. Nah, jadi kita ingin lebih berkembang lagi. Si bagus itu sangat dibutuhkan sekali bagi pendidik saat ini ya. Maka kita sebagai pendidik sudah harus lebih maju lagi dalam pembelajaran maupun inovasi diri sendiri. Kedepannya semoga apa yang dicapai, ibu ingin kembangkan itu tercapai dan berjalan dengan lancar sesuai keinginan ibu. Selanjutnya bisa diterapkan ke depannya.